Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang sistem koordinasi manusia. Tubuh manusia terdiri dari kumpulan aneka organ yang saling bekerja sama secara teratur. Keteraturan kerja dari organ dan sistemnya disebut sebagai sistem koordinasi. Untuk menjalankan sistem koordinasi dengan baik, maka diperlukan adanya saraf. Jadi, saraf merupakan suatu alat yang berfungsi untuk komunikasi tubuh, baik internal atau eksternal tubuh, pengendali dan pengatur kerja alat-alat tubuh, serta pusat pengendali rangsangan. Yang pertama adalah sel saraf sensorik atau neuron sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan impuls atau rangsangan yang diterima dari alat indera menuju ke otak atau pusat saraf yang disebut sebagai sel saraf indera. Sel saraf sensorik pada intinya bekerja terkait dengan sensor atau rangsangan, sehingga otak mengetahui bahwa tubuh telah mendapatkan rangsangan, baik rangsangan dari dalam tubuh sendiri atau dari luar tubuh. Yang kedua adalah sel saraf motorik atau neuron motorik. Sel saraf motorik berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan yang diperoleh dari otak menuju ke otot atau kelenjar tubuh. Sel saraf motorik juga disebut sebagai sel saraf penggerak. Pada intinya, sel saraf motorik ini berfungsi untuk menjalankan respon dari otak, sehingga anggota tubuh dapat melakukan sesuai yang diinginkan oleh otak. Yang ketiga adalah sel saraf konektor atau interneuron. Sel saraf konektor berfungsi sebagai penghubung atau perantara yang meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Karena fungsinya inilah, sel saraf konektor juga disebut sebagai sel saraf perantara atau sel saraf penghubung. Andi, gimana kalau kita kemah di halaman rumah aja selama 1 malam? Wah, boleh juga tuh. Biar kita tetap bisa diawasi sama ibu dan ayah. Wah, pasti asik deh. Ya udah, kalau gitu aku bakal siapin peralatannya ya. Kamu bilang Gi sama ibu dan ayah. Minta izin sama mereka. Pasti dibolehin deh. Kan kita nggak jauh-jauh. Gak apa-apa ya Bu, Ibu kan bisa ngawasin aku sama Andi di depan rumah. Lagian, aku sama Andi cuman butuh penyegaran aja kok di akhir pekan. Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kamu udah izin sama ibu dan ayah. Ya ampun, ternyata di sini banyak banget nyamuknya. Ani dari tadi digigitin nyamuk terus tahu. Lihat nih, tangan Ani jadi pada gatal-gatal. Kamu tahu nggak, hal yang terjadi sama kamu itu berkaitan dengan materi yang Ibu Rafika jelaskan kemarin loh. Materi apa ya? Ani lupa deh. Itu loh, materi tentang saraf sensori, konektor, dan motorik. Oh, Ani ingat. Jadi, pada saat tangan kita digigit nyamuk, saat itu neuron sensori kita akan berfungsi untuk menerima rangsangan berupa rasa gatal yang kemudian diteruskan ke otak oleh neuron konektor dan diproses di otak, yang kemudian dari otak tersebut akan diberi perintah, lalu akan diteruskan dan sampai pada neuron motorik. Saat itulah tangan kita yang lain akan menggaruk bekas gigitan nyamuk tadi dengan bantuan neuron motorik. Ya, wah, Andi gak nyangka. Ternyata Ani masih ingat pelajaran Ibu Rafika kemarin. Iya dong, belajar biologi kan menyenangkan. Apalagi kemah seperti ini. Kita bisa berinteraksi langsung dengan alam. Iya nggak? Iya, betul. Andi juga setuju banget sama Ani. Andi juga suka loh belajar biologi.
Ya udah, kalau gitu kita lanjutin yuk kemahnya. Ani mau bakar-bakar nih, mau bakar sosis. Andi mau gak? Asik, yeay, pasti mau dong.